Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ajeng Alia Nur Latifah. Saya merupakan mahasiswa PPK Prajabatan 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulik sedikit mengenai tujuan pendidikan nasional Indonesia menurut filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia. Selain itu, saya juga akan mengupas sedikit mengenai perjalanan pendidikan nasional Indonesia di masa prakemerdekaan hingga kemerdekaan. Dan di pembahasan terakhir, saya akan memberikan sedikit pandangan saya mengenai apakah saat ini, saat di mana Indonesia sudah merdeka, apakah kita masih mengalami belenggu dalam memerdekakan manusia atau memerdekakan peserta didik dalam hal ini? Oke, langsung kita ke pembahasan yang pertama mengenai tujuan nasional pendidikan Indonesia. Tujuan pendidikan Indonesia menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah untuk memerdekakan manusia. Memerdekakan manusia ini difokuskan pada dua aspek. Yang pertama yaitu selamat dan juga bahagia. Selamat dalam artian selamat lahirnya dan juga bahagia batinnya. Nah, sebetulnya pendidikan di Indonesia itu harus lebih ditingkatkan karena pendidikan ini harus memberikan pembelajaran-pembelajaran yang positif kepada siswa, memberikan pengalaman-pengalaman positif kepada peserta didik, menanamkan karakter juga akhlak yang baik kepada peserta didik agar ke depan pendidikan Indonesia mempunyai generasi-generasi penerus bangsa yang memang memiliki bekal cukup untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, sebetulnya pendidikan ini mengajarkan satu orang individu tentang bagaimana cara kita berperilaku di kehidupan masyarakat. Pendidikan ini mengajarkan individu tersebut untuk bisa memiliki karakter yang baik, menanamkan moral-moral yang positif, juga memberikan pengalaman-pengalaman yang edukatif kepada peserta didik untuk kemudian dibawa menjadi bekal untuk di masa yang akan datang. Dari satu individu tersebut itu akan berkembang ke lingkungan keluarga. Dari lingkungan keluarga pun akan berkembang ke lingkungan masyarakat, berlanjut lagi ke kehidupan berbangsa dan bernegara hingga akhirnya akan menjadi satu kesatuan di mana generasi tersebut akan membantu pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia secara global atau secara mendunia hingga nanti akhirnya pendidikan di Indonesia dapat diakui oleh seluruh penduduk di dunia. Nah, setelah itu, di sini saya akan membahas mengenai perjalanan pendidikan Indonesia pada saat masa prakemerdekaan. Sebetulnya, prakemerdekaan ini pasti memiliki berbagai macam perjalanan dalam pendidikannya. Namun di sini saya akan membahas dua masa di masa prakemerdekaan dalam perjalanan pendidikan Indonesia. Untuk yang pertama yaitu mengenai pendidikan di masa Belanda. Nah, Belanda ini datang ke tanah Jawa itu untuk berdagang. Mereka siap untuk mengambil semua rempah-rempah yang ada di Indonesia untuk kemudian dijual sehingga mendapatkan benefit atau keuntungan tersendiri bagi Belanda. Nah, pada saat itu di akhir abad 16 merupakan akhir di mana Portugis itu selesai dalam menguasai Indonesia. Dengan demikian, tentunya pendidikan di Indonesia itu pada saat itu masih memegang adat-adat kebudayaan juga agama yang ditanamkan oleh bangsa Portugis, yaitu agama Katolik. Mengetahui hal tersebut, Belanda tidak terima dan Belanda ingin bahwa kawasan yang dikuasai Belanda itu memiliki agama yang sesuai dengan agama yang mereka anut, yaitu Nasrani. Sehingga mereka mendirikan sebuah pendidikan di mana pendidikan tersebut hanya mengajarkan 3 hal. Yang pertama yaitu peserta didik diajarkan membaca, menulis, dan juga sembahyang. Nah, sembahyang di sini merupakan cara di mana masyarakat yang menjadi peserta didiknya pada saat itu tahu bagaimana caranya beribadah kepada Tuhan mereka, yaitu yang beragama Nasrani. Berlanjut pada tahun 1617, pada saat itu sekolah Belanda didirikan pertama kalinya di Jakarta. Namun, sekolah tersebut memiliki tujuan hanya untuk mereka yang akan nantinya kemudian menjadi seorang pegawai di kantor pemerintahan Belanda itu sendiri. Oke, kita berlanjut kepada pendidikan di masa Jepang pada saat itu ya. Nah, di masa Jepang di tahun 1942 itu merupakan masa di mana pimpinan teratas Belanda atau panglimanya Belanda itu menyerah dalam menduduki kawasan Indonesia pada saat itu. Akhirnya di tahun 1942 Jepang mengambil kekuasaan untuk menguasai Indonesia. Sama kasusnya seperti yang sudah terjadi di Portugis pada masa penjajah Portugis pada saat itu. Pendidikan di Indonesia masih memegang erat nilai-nilai juga agama yang ditanamkan oleh
pendidikan Belanda pada saat itu. Melihat kondisi tersebut, Jepang kembali ingin membuat pendidikan di Indonesia itu sejalan dengan apa yang mereka inginkan. Nah, untuk itu pada saat itu juga Jepang merancang sistem-sistem pendidikan di Indonesia untuk kemudian pendidikan tersebut harus dijalani oleh masyarakat Indonesia, sehingga demikian tujuan-tujuan dari Jepang itu pun bisa tercapai. Itu mungkin sedikit perjalanan pendidikan Indonesia pada saat masa prakemerdekaan, di samping banyak sekali perjalanan-perjalanan atau kisah perjalanan pendidikan Indonesia di masa kemerdekaan. Nah, untuk yang pembahasan terakhir di sini adalah mengenai apakah pada saat ini, saat di mana Indonesia merdeka, kita masih mengalami belenggu dalam memerdekakan pelajarnya atau memerdekakan manusia, dalam hal ini adalah peserta didik. Nah, untuk yang pertama yang akan di sini saya bahas mengenai kemerdekaan sendiri. Nah, pada saat ini di mana kita tahu bahwa guru menjadikan peserta didik sebagai pusat dari sebuah pembelajaran. Guru harus bisa mengaktifkan siswa di dalam kelas, membuat mereka mampu berpikir secara logis dan sistematis. Guru harus mampu menggali potensi-potensi apa yang ada pada diri siswa. Guru harus bisa memfasilitasi semua potensi itu untuk kemudian dikembangkan dan bisa bermanfaat untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, pada saat ini meskipun pendidikan di Indonesia itu sudah berkembang, pendidikan di Indonesia sudah dikatakan menuju kemajuan dengan adanya kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini memberikan secara garis besar bahwa peserta didiknya itu harus merdeka. Namun bagi saya pribadi saat ini memang betul kurikulum di Indonesia saat ini adalah kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini meminta para siswa untuk merdeka secara belajar. Artinya mereka bebas untuk mengungkapkan ide-ide mereka, bebas mengungkapkan gagasan-gagasan mereka mengenai pembelajaran yang mereka dapatkan di sekolah. Mereka berhak untuk berpikir luas mengenai bagaimana cara untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi di dalam sebuah pembelajaran. Namun, yang menjadi fokus saya di sini adalah menurut saya, saat ini Indonesia belum seutuhnya menjadikan peserta didiknya merdeka dalam belajar. Karena ada beberapa hal yang saya soroti di sini. Yang pertama, yaitu mengenai kurikulum merdeka. Mungkin saat ini Kementerian Pendidikan itu mencanangkan semua sistem pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, kurikulum yang secara ringkas itu meminta peserta didik untuk terjun langsung dalam proses pembelajaran. Mereka mengalami berbagai macam pengalaman pembelajaran, mereka mampu berpikir kritis dan juga logis pada saat mereka melakukan pembelajaran. Namun, tidak semua sistem pendidikan di Indonesia ini sudah menerapkan kurikulum merdeka itu sendiri. Kalaupun memang sudah ada sekolah atau instansi lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum merdeka ini sebagai kurikulumnya, sebagai acuan pembelajarannya, tidak semua guru, tidak semua sumber daya manusianya, dalam artian ini guru mengetahui, memahami, juga mampu mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan dari kurikulum merdeka ini di dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh yang saya amati saat ini adalah kurikulum merdeka ini mengajarkan bagaimana peserta didik itu bisa merdeka dalam belajar. Mereka bebas mengembangkan potensi apa yang mereka punya, mereka bebas mencari informasi dari mana saja dan kapan saja mengenai pembelajaran yang mereka lakukan pada saat di dalam kelas. Namun pada faktanya tidak demikian. Pada faktanya masih banyak guru-guru yang belum memahami betul apa tujuan dari kurikulum merdeka itu sendiri, sehingga banyak sekali potensi-potensi dari peserta didik yang belum dikembangkan sepenuhnya oleh guru. Masih banyak hal-hal yang positif yang bisa diajarkan kepada siswa namun belum terajarkan, belum diimplementasikan oleh guru, diberikan kepada siswa. Nah, saat ini yang saya soroti adalah siswa masih beracuan pada nilai. Banyak guru, juga banyak siswa yang menganggap bahwa nilai besar itu adalah penentu kesuksesan. Banyak sekali orang yang beranggapan bahwa nilai besar itu adalah bukti bahwa kita mampu, bahwa kita bisa. Padahal tidak demikian. Jika kita telisik lebih jauh, mahasiswa atau mungkin siswa atau peserta didik di dalam sekolah yang mendapatkan nilai kecil atau mendapatkan nilai KKM, mungkin memang betul mereka tidak handal dalam bidang tersebut. Mereka belum bisa menguasai materi-materi dalam pembelajaran tersebut. Tapi bisa saja siswa tersebut atau peserta didik tersebut memiliki potensi di bidang lain.
peserta didik tersebut memiliki segudang prestasi di bidang yang lain. Mungkin saja di bidang non-akademik, olahraga, bulu tangkis, basket, futsal, dan lainnya. Tapi karena dengan adanya tuntutan nilai yang harus dicapai oleh siswa, standar yang harus dicapai oleh siswa, akhirnya semua pandangan tersebut tersampingkan. Sehingga siswa yang mendapat nilai kecil pada saat itu belum sepenuhnya mendapatkan fasilitas dari guru maupun sekolah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Untuk itu, pendidikan di Indonesia saat ini memang sudah betul menerapkan kurikulum merdeka untuk memerdekakan manusia. Namun pada faktanya, pendidikan di Indonesia saat ini meskipun kita sudah ada di zaman yang merdeka, di masa yang merdeka tetap saja kebelengguan memerdekakan peserta didik masih ada, masih terjadi dan perlu adanya solusi-solusi dari pemerintah, guru, masyarakat, peserta didik maupun semua kalangan untuk bagaimana caranya peserta didik mampu merdeka dalam belajar. Mereka mampu menjadi diri mereka sendiri, mereka mampu menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, sehingga ke depan mereka bisa menjadi manusia yang selamat juga bahagia dalam kehidupannya. Untuk itu, kita selaku mahasiswa, kita selaku calon-calon guru, calon pendidik penerus generasi bangsa perlu adanya pemikiran-pemikiran yang kritis mengenai bagaimana caranya agar kebelengguan ini bisa segera kita atasi dan pendidikan di Indonesia tentunya dapat lebih berkembang, dapat lebih maju sehingga bisa dilihat oleh berbagai negara yang ada di dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.